Woi, Nona, apakah kamu mau menangkapku sendirian? Kau benar-benar mencoba untuk menangkapku, ha? Kurang ajar, kau berani-beraninya. Kau mencari Sinu. Ah, sial. Dia ketemu di sini. Ayo cepat serbu dia, kata Pak Polisi di sana. Kau tidak bisa kabur rupanya. Jangan bergerak, kami dari kepolisian, cepat menyerah, kata Pak Polisi yang terus-terusan mengepung sang pencuri. Apa-apaan ini? Ling Jing, apa kau baik-baik saja? Kata kapten di sini. Berhenti, angkat tangan. Cepat sekali mereka datang. Rupanya di sini sang penjahat mempunyai ide yang konyol. Dia menjatuhkan papan reklame di situ dan polisi pun langsung auto panik. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Sang penjahat pun langsung menanjatkan tebing di sana. Dan dia pergi ke lantai 2 dengan mudahnya. Petugas Lin, apa kau baik-baik saja? Sial, mari kita berpencar. Unit 23, ikuti aku. Aku baik-baik saja. Dia kabur ke dalam hotel Hilton. Di sini berpindah ke tempat yang MC sedang digoda-goda oleh wanita. Suara orang lain. Aku ada di bar tentu saja. Ada banyak orang di sekitarku. Benarkah? Lupakan saja. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Sansan belum pulang sejak kemarin. Apa Sansan saat ini pergi? Iya. Baiklah kalau begitu. Apa yang terjadi? Kenapa kau tertiak seperti itu? Kata Tung Ying Ying kepada sang MC. Aku merasa nyaman seperti ini, tidak menoleh untuk melihatnya. Tidak ada apapun di antara kau dan aku di sini. Halo Ying Yi, aku akan mendengar suara wanita, bukan? Wanita? Tidak mungkin. Tidak ada, sial, aku tidak bisa mengontrol mataku, kata sang MC yang ini sedang auto connect. Itu pelayan bar yang menyediakan minuman untuk kami akan sedang minum dengan rekanku. Di sini ayam sang MC sedang dijepit. Benarkah? Sang wanita pun ngomong kepada MC sambil berbisik-bisik. Kau berselingkuh saat pacarmu menelpon. Kau benar-benar nakal, kata kepada sang MC. Sudahlah, masalah telah diselesaikan. Mari kita bicarakan sisanya besok. Aku ingin tahu bagian mana yang lebih jujur. Di sini ayam berkokok pun langsung berkokok. Ying Fei, kenapa kau mengerang? Apa yang sedang terjadi? Tidak. Tidak ada. Aku harus melakukan sesuatu sekarang. Aku akan melakukan menutup teleponnya. Kita akan bicara besok. Tidit, langsung ditelepon sini. Aku tidak boleh menyerang seseorang wanita. Akhirnya kau selesai menelpon. Ayo kita mulai enak-enaknya. Anjir. Tunggu. Dengarkan aku, Nona. Aku hanya melihat aku minum sendirian dan itu sangatlah buruk dan berbahaya. Jadi aku membawamu untuk hotel untuk memastikan keamananmu, kata pria itu. Aku tidak bermaksud untuk Rupanya di sini sang wanita pun langsung menangis seketika. Sang MC pun langsung tercengoh melihat kelakuan sang wanita itu di sini. Tidak masalah, Tonyong, jangan menangis lagi. Tetapi langsung dikasih ciuman yang mantap saja kepada sang wanita itu. Langsung saja mereka melakukan enak-enak. Dan berganti paginya hari di sini. Oke, ganteng. Terima kasih telah menolongku. Rupanya ganjaran tadi malam rupanya sepadan dengan ini semua, kata sang wanita sembari pergi. Scene berpindah ke tempat Pak Polisi yang ngejar-ngejar tadi. Kita sudah mengepung hotel ini. Semua unit cari dia di setiap kamar. Ling Jing, ayo kita pergi. Siapa? Petugas Ling, bajumu sudah robek. Apa kau mau menggantinya dengan seragam ini? Oh iya, terima kasih. Kami polisi, ada yang sangat penting. Ada orang tersangka tersembunyi di dalam hotel. Tolong kerjasamanya dalam pencarian. Baik, kata petugas hotel. Ling Jing, kau dan unit 2 mencari di lantai 3. Siapa? Percayalah Pak, kita pasti bisa menangkapnya, kata wanita itu. Pada akhirnya aku melakukannya, kata sang MC di sini. Apa yang sedang kau pikirkan? Ya udah deh, gua pergi aja. Di sini Pak Polisi dan lain-lainnya pun langsung masuk ke pintu atas. Mari berpencar Ling Jing. Kau urus lantai 3 area B. Siapa?
Di sini di dalam kamar, sang MC pun dirayu terus dengan wanita itu. Sial, dia mau berapa ronde sih? Lagi-lagi aku akan mulai dari ruangan ini, kata sang wanita di sini. Dan dia membuka kamar satu demi satu. Polisi, pemeriksaan kamar. Rupanya di sini sang MC terkejut. Ternyata bukan. Ada dua laki-laki yang sedang mau enak-enak. Wah, anjir, keprank gua. Kupikir aku mendengar sesuatu di luar. Apa yang sedang kau lihat? Apa kau mau lagi? Lagi? Dan laki-laki itu berteriak, "Oh sial polisi, pergi sana," kata orang ini. Sepasang kekasih betapa menakutkannya. Ayo pindah ke kamar selanjutnya, kata sang wanita di sini. Polisi memeriksa kamar satu persatu. Ada orang di luar dan dia pun lumayan dekat. Apa yang sedang kau lakukan? Bukan, ini untuk beberapa saat aku merasakan sesuatu yang tidak beres, kata sang MC di sini. Tempat parkir di luar sana banyak sekali dipenuhi polisi. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah aku sudah ketahuan berselingkuh, kata sang MC di sini. Apa-apaan kau ingin melakukannya di dekat jendela ya, kata sang wanita di sini. Anak muda, sekarang sudah melakukan hal ini. Apa kau pikir aku tidak mendengar hanya karena aku sudah berumur, kata wanita itu. Baiklah, ruangan ini adalah yang selanjutnya, kata inspektur. Dan dia pun membuka pintunya. Suara ini, apa yang sedang memasuki kamar sebelah? Aku akan melanjutkannya pencarian nanti, kata inspektur di sini. Aku sudah selesai mencari di ruang 302. Tidak ada yang aneh. Ini adalah suara petugas Lingjing. Kenapa dia ada di sini? Kata sang MC dalam hatinya. Apa yang sedangnya terjadi? Mungkinkah Lingjing mencari di setiap kamar? Selanjutnya kamar 303. Tidak. Aku tidak boleh membiarkan ini semua terjadi seperti dengan Hang Fonging. Tiba-tiba saja sang MC di sini. Sial, dia datanglah. Polisi, tolong kerjasamanya. Dan ternyata kagetnya minta ampun. Polisi ini. Kau lagi Ling Fei? Bukankah kau ada petugas Lingjing? Kenapa kau datang ke kamarku? Ada penjahat yang lari ke hotel. Ini apa kau melihat sesuatu yang mencurigakan? Tidak, aku tidak melihat apapun kok. Kau tidak keberatan jika aku mencarinya kan? Silakan petugas Lin, silakan masuk ke dalam. Oke, aku akan keluar. Jika kau melihat sesuatu yang mencurigakan, segera beritahu pada polisi. Jadi kau tidak sedang mencariku ya? Kenapa kau ingat apa yang kau sakiti? Aku baik-baik saja, kata sang MC di sini. Kalau gitu, sorry karena sudah mencurigaimu. Aku pamit dulu. Tidak perlu mencemaskan hal itu, kata Lingji di sini. Yap. Apapun itu beritahu pada kami jika kau melihat sesuatu yang mencurigakan. Oke, sip. Tiba-tiba saja wanita itu keluar dari lemari dan diikat. Tiba-tiba saja wanita yang disembunyikan sang MC dari lemari pun terbongkar. Sial, aku sudah ketahuan. Kau memang bejat, Ling Fei, kata sang polwan di sini. Kau menculik seorang wanita yang tak berdosa. Aku akan kubawa kau ke kantor polisi. Tunggu, ini tidak seperti yang kau pikirkan, Heng King. Sial, dia tertidur lagi. Menyerahlah pria bejat. Petugas Lin, tunggu, dengarkan aku dulu. Langsung di sini. Mereka pun berkelahi di sini dan rupanya sang MC jago. Dia tidak terjatuh. Kalau begitu gunakan gerakan ini. Jangan bergerak. Sial, He thinking dan aku terlalu sering melakukan. Aku sudah tidak punya tenaga lagi. Rupanya di sini sang MC kebanyakan enak-enak jadi tenaganya habis. Tidak. Aku harus kabur dari sini, kata sang MC. Hentikan gerakanmu. Aku tidak bersalah, petugas Lin. Dengarkan aku. Tapi di sini di lorong ventilasi udara hotel, aku peringatkan kau jangan bergerak. Tiba-tiba saja musuh yang dicari ada di sana. Polisi bodoh itu tidak akan menyangka jika aku bersembunyi di sini, katanya. Hentikan, itu bergerak, hei. Apa yang seorang di sana dilakukan? Rupanya dia mengintip. Di bawahnya ternyata terjadilah perkelahian antara polisi dan MC kita. Permainan polisi dan seorang laki-laki ya, kata dia di situ. Kau masih berani bergerak, Rupanya di sini sang penjahat pun juga salah kira.
Ternyata mereka sedang main kuda-kudaan, padahal mereka sedang berkelahi. Tidak mencambuk orang itu. Kau gila ya? Hah? Orang bejat kau sepertimu, kau harus menendas hukuman seperti ini. Rupanya katanya sang nuklir pengen dicambuk oleh sang polisi itu. Oi, berhenti. Dan rupanya penjahat pun ada di lorong itu. Tolong, aku diserang oleh seorang polisi. Diam dan terima hukumanmu. Apa-apaan ini? Pasangan yang menjijikan memainkan kayak gitu di hotel. Tiba-tiba saja penjahat itu ketahuan. Ada seorang di saluran ventilasi. Hah? Suara apa itu ya? Mungkin adalah tersangka yang dicari polisi, kata sang MC. Sial, aku hampir ketahuan, kata penjahat di sini. Aku sudah menghantam langit-langit, kenapa dia harus terjatuh sekarang? Hah? Jika ini terjadi, selanjut aku pasti ketahuan. Seluruh gedung ini pasti dipenuhi polisi, kata penjahat di sini. Kalau begitu aku harus meninggalkan tempat ini, katanya. Petugas, aku ingin melaporkan sesuatu. Apa sebaiknya kau bicara jujur saja, kata MC di sini. Jangan bergerak. Apa kau dengar, ha? Rupanya mereka pun berkelahi lanjutan dan penjahat itu hanya nonton di atas. Kau harus bicara jujur. Di sini sang MC dicambuk-cambuk. Berhenti mencambukku. Rupanya laki-laki malah menjadi keenakan di sini. Lihat adegan seperti itu. Sepertinya seluruh tubuhku bisa merasakan cambukan sial itu. Itu datang lagi. Aku harus bisa menahannya, kata penjahat di dalam lorong ventilasi. Aku bisa menahannya bagus. Tunggu. Lagi pula kenapa aku bisa terjadi ikut seperti ini? Kau masih tidak jujur ya? Berhenti mencambukku, katanya di sini. Tiba-tiba saja plafon di sono langsung roboh. Mungkinkah benda apa yang menjuntal di sana senjata? Mungkinkah itu pembunuh yang terampil dari kamar sebelah? Sial, aku kehilangan fokus karena wanita itu dan sekarang berdiri lagi. Rupanya barang dari pencuri itu langsung berdiri, anjir, dan membikin jebol rak di sana. Hei kau, jujurlah padaku. Cambukan lagi. Rupanya di sini cambukannya makin keras. Berakhir, semua sudah berakhir, kata sang penjahat di dalam lorong. Dan benar saja, karena rudalnya menjadi gede, dia pun langsung malah menjebolkan atap di sana. Petugas Lin, di atasmu. Nani? Rupanya itu penjahat yang kabur ternyata keluar dari lorong-lorong. Liang, boom. Rupanya dia pun langsung jatuh dan menimpa petugas Liang. Petugas itu bertabrakan. Apa yang terjadi? Seperti dia pingsan. Untungnya sekarang aku punya waktu untuk kabur. Tunggu dulu. Polisi bodoh, bersenang-senang dengan SM ya. Biar aku bermain denganmu. Di sini pun langsung kian bobanya disayat. Anjir ya. Kalau begitu, aku langsung saja singkirkan tanganmu itu menjijikan orang tua. Siapa yang berani mengganggu keenak-enakanku? Dasar kurang ajar. Maafkan aku yang mengganggumu. Aku belum benar mendengarmu, kata sang MC di sini. Golden Eagle, kenapa kau ada di sini? Katanya langsung dihajar berkali-kali oleh sang MC. Kau sudah melakukan kejahatan dan masih mencoba menyentuh polisi yang pingsan. Meskipun aku dicambuk, namun aku tetap tidak bisa menyerang wanita, kata sang MC. Sial, kau bertemu denganmu saat moodku sedang buruk. Berdirilah agar aku bisa merasakan sedikit lebih baik. Rupanya sang penjahat pun langsung menyerang sang MC ini. Beraninya kau meremehkanku. Aku adalah anggota rank A dari organisasi Crossday, salah satu dari grup terbesar di dunia. Bodoh amat. Rupanya kau memiliki ini ya. Rasakan ini. Dan ditangkap oleh sang MC dengan menggunakan 2 jari. Organisasi Crossday. Bodoh. Rasakan ini. Dia langsung dikasih tendangan maut oleh sang MC. Tendangan ini sangatlah kuat. Batinnya sambil menahan kesakitan. Serangan ini seperti badai saja. Sekali ku kena terus berkelanjutan seperti itu. Serangan ini terlalu kuat. Dan di sini dia dihajar mati-matian oleh sang MC. Golden Eagle bukan sekedar isapan jempol saja. Aku merasa jauh lebih baik. Langsung diikat oleh sang MC. Petugas Lin, akan kuberikan kau kemudahan kali ini. Organisasi Crossday ya. Kuharap kalian tidak akan menggangguku lagi kali ini, kata sang MC sambil pergi. Pagi harinya di bandara kota Z. Di sini rupanya
Call polisi pun langsung ke tempat itu. Kapten gua sebelah di sini. Kapten gua, di sini. Oh, bukankah itu Polwan dari Jiangxi? Ah ya, apa kabar Lingqing? Apa kapten gua kau dengar-dengar kalian telah menemukan petunjuk tentang hal yang terjadi pada saudara Hu? Mari pergi ke rumah sakit, Pak. Hah? Kok ke rumah sakit? Sudah, ikutin saja. Rumah sakit selatan kota Tangerang. Apa? Tersangka Lieng. Kenapa? Dipukuli begitu parah sehingga dia dalam kondisi seperti ini. Ya, fraktur tengkorak pendarahan internalnya. Geger otak, dia beruntung masih hidup, kata Wan Linji. Ngomong-ngomong situasi ini, bagaimana kalian bisa menemukan saudara Hu ini di sini? Aku pingsan ketika aku berusaha menangkap tersangka. Saat aku sadar, dia sudah pingsan dan terikat di depanku. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, kata wanita cantik itu. Kami mendapatkan informasi dari sekunya dan menginformasi bahwa saudara Hu memiliki hubungan dengan organisasi teroris, lalu kami segera menghubungimu. Dari investasi kami menemukan bahwa Liang merupakan peringkat A dari organisasi Krusder. Organisasi teroris itu terbagi antara peringkat C, B, A, dan S. Peringkat teroris terus melalui level mereka berdasarkan pada kekejaman dan kemampuan mereka. Kategori ini sangat membantu karena semakin tinggi ranking teroris, maka semakin kejam dan besar efek yang ditimbulkan. Untuk menangani peningkatan kegiatan serangan teroris, banyak negara mengategorikan kekuatan elit mereka menjadi 4 kategori: kapten, petugas, prajurit, dan polisi. Dan masing-masing pihak saling bekerja sama untuk menangani teroris ini. Organisasi pemerintah pun juga sama. Di sini pasukan utama yang ada di pihak kami hanya Gao dan petugas ranking 8, yaitu aku dan ketua Wang. Masing-masing peringkatnya 10 dan 3. Mereka itu hanya prajurit rendahan, tidak mungkin secara alami bisa menangkap Liu Hang ini. Menurut intel yang kami punya, Liang yang ditangkap adalah yang terlemah di antara rank A, sementara Wang dan adalah seorang nomor 3 terkuat di rank A. Bukan hanya itu saja, pemimpin mereka mempunyai rank yang tidak kami ketahui. Mereka juga memiliki orang berbahaya lainnya, rank S ke-9, yaitu Victor dari Rusia itu. Apa kau bilang mereka teroris peringkat S? Kata kapten di sini. Jangan bercanda. Kau tahu apa maksud dari teroris peringkat S? Mintalah dukungan dari atasan, kata kapten kepada Polwan cantik itu. Kapten Go tidak perlu bingung. Kami akan mengatasi teroris peringkat S. Kami memanggilmu kemari hanya kebetulan menemukan saudara Hu. Kami hanya ingin menyelesaikan kedua kasus secara bersamaan, kata orang ini. Kau? Aku adalah orang yang bertanggung jawab pada operasi ini. Namaku Beyonce. Yang bertanggung jawab ada seorang asing. Apa ini perintah dari atasan? Baiklah, aku akan mengikuti perintahmu sampai kita memecahkan kasus ini. Tapi aku juga memintamu untuk menemukan orang misterius yang sudah mengalahkan Liang. Oh, boleh kutanya kenapa? Karena orang dengan mudah mengalahkan teroris peringkat A adalah sangat cocok menjadi peringkat kapten, kata Kapten Gao di sini. Berpindah di tempat sang MC yang sedang celingak-celinguk di sini. San pergi, dia tiba-tiba meninggalkan villa Yingying untuk kembali ke kampung halaman tanpa meninggalkan pesan untuk kami. Terlebih lagi, beberapa hari berikutnya Shan tidak menelpon lagi untuk menginvestigasi tentang hubungan kita lagi. Jadi aku segera menghentikan kehidupanku tinggal bersama Yingying di sini. Yingying kelihatannya tahu sesuatu. Mungkin saat aku mengangkat telepon di hotel, dia mendengar suara wanita ketika aku pergi dan tatapan aneh di matanya. Mungkinkah dia cemburu? Batin sang MC sambil masuk kantor. Apa? Section shift. Oke, aku disuruh merawat gudang. Ya, minggu ini kau akan mengurus gudang pelabuhan Daya menggantikan Michelle. Tunggu ketua Zhou. Pengaturan ini sungguh mendadak. Michelle, apakah yang salah dengan pengaturan ini? Kata Pak
botak. Aku bisa mengurus gudang dengan mudah sendirian. Tidak perlu bawahan baru untuk mengambil alih pekerjaanku. Tidak masalah, anak muda harus punya banyak kesempatan untuk belajar. Tapi ini bertatangan dengan perjanjian. Michelle, kamu jangan banyak berisik. Laksanakan saja. Aku tidak meminta pendapatmu di sini. Ini Pak, Michelle, biarkan aku bicara beberapa kata-kata sang MC di sini. Ketua Zhao, berbagai karyawan baru akan masih tidak familiar dengan sistem perusahaan. Transfer tiba-tiba terasa seperti ada mempersulit bawahan Anda, kata sang MC di sini. Hahaha, bagaimana bisa apa yang kau pikirkan, kata orang tua itu. Itu karena kau orang baru jadi aku memberikanmu kesempatan untuk belajar. Ambillah keuntungan dari kesempatan ini, Ling Yingfei. Anda jelas membuat segalanya menjadi sulit. Apa itu karena aku ikut campur dalam pelecehan seksualmu di kereta dan di perusahaan? Tidakkah kau takut aku melaporkanmu karena melanggar peraturan kepada atasan? Li Yingfei, di departemen logistik ini, aku Zhao Qingseng adalah peraturannya. Oh, begitukah, kata sang MC di sini. Aku tidak takut ancamanmu itu karena aku mempunyai teman di manajemen atas. Kau dapat mencoba untuk melaporkanku, tapi itu akan sia-sia. Kata-kataku di sana adalah hukum. Aku bisa mencapai siapapun yang aku mau, kata Pak Tua bodak ini. Hahaha, seperti pelecehan. Michelle, pernahkah aku melakukan pelecehan seksual terhadapmu sebelumnya? Itu, jika kau mengatakan lebih dari yang tidak seharusnya, bersiaplah untuk dipecat, kata Pak Gundul tua itu. Tidak, hahaha, Li Yingfei, apa kau masih punya pertanyaan lain? Karena ini adalah perintah dari Pak Tua Gundul, aku akan mematuhinya. Ayo pergi, Michelle. Mari kita berharap jika teman kepala Zhao memanglah cukup kuat, kata sang MC kepada dia. Li Yingfei, kau berhati-hatilah. Halo, ini Bos Hu. Kehidupanmu akan menjadi lebih buruk daripada kematian. Aku ingin kau membantuku berurusan dengan seseorang. Di sini di Dayaport. Di sana adalah Dayaport, gudang yang Anda sebutkan hanya berjarak 500 meter dari belokan ke depan. Oh, terima kasih. Tempat ini sangat terpencil. Aku terkejut jika kita tidak harus melewati bea cukai, kata sang MC. Di sini juga banyak orang anak-anak yang bermain. Ini harusnya dihitung sebagai perjalanan bisnis ke luar negeri, kata sang MC. Michelle, tidak apa-apa, kamu berhati-hatilah, kata MC di sini. Maaf kakak Yifei, ini karena kesalahanku sehingga Anda terbawa dalam hal ini. Gedung itu cukup jauh dan Anda harus tinggal selama seminggu, kata Yingfei di sini. Kepala Zhao memiliki pengaruh besar di sana, jadi Anda harus berhati-hati. Dia mungkin akan balas dendam kepada Anda. Aku juga pernah mendengar bahwa lingkungannya tidak terlalu bagus. Itu tempat yang sangat terpencil, kata Michelle di sini. Dia hanyalah hal yang sepele. Apa yang harus diketakuti sih? Tapi teman yang mengerikan ini, sebenarnya memiliki perasaan seperti tanah tandus. Rasanya seperti aku diasingkan dari peradaban, kata sang MC di sini. Aku berusaha sangat keras untuk menjaga citraku tentang seseorang pria yang tidak pernah menyentuh tembakau ataupun alkohol. Di sini ada seorang yang sedang memanggil sang MC. Lupakan, aku akan merokok sekalipun saja. Lagi pula ada orang yang akan mengenaliku di daerah terpencil ini. Kakak Yingfei, tiba-tiba saja Xiaomei ada di sini. Wow, kakak itu benar-benar kau. Cuk Xiaomei, kenapa kau ada di sini? Aku bekerja sambilan di dekat sini. Aku tidak pernah berpikir kakak Yifei adalah rokok berat Ji Samsu. Langsung saja rokoknya dibuang sama sang MC kita. Kakak, latihannya retak nih. Oke, aku merokok hanya sekali-kali saja, kata si MC sambil nginjek-injek rokok. Hahaha. Tapi Xiaoyo, cukup normal bagi para pria untuk memiliki hobi seperti itu, kata sang MC membela diri. Oh ya, aku juga melihat orang-orang yang merokok sambil bermain-main dengan melon-melon perempuan. Nani?
Apakah gadis-gadis sedewasa ini? Kata sang MC di dalam hatinya. Kakak Yingfei, kenapa kau datang ke daerah ini? Oh, aku baru saja ditransfer ke Dayaport. Apa kau tahu tempat ini? Tentu saja. Oh, aku tahu gudang itu. Aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih. Aku sangat terbantu, kata sang MC kepada wanita cantik itu. Tiba-tiba saja ada orang bermotor yang menyambar mereka. Apakah sampinganmu, pakaianmu sepertinya sedikit terbuka, kata sang MC di sini. Oh iya, nggak apa-apa kakak, tenang aja. Tiba-tiba kedua orang itu melihat sang laki-laki. Lihat, pria itu, cepat putar deh. Woi, kau berhenti. Rupanya di sini sang MC mau digebukin. Beraninya kau menyinggung ketua Zhao. Berapa lama lagi kau pikir kau bisa hidup? Kata orang-orang itu. Ternyata mereka berdua adalah anak buah dari ketua Zhao. Hehehe. Kau akan mati di sini. Tiba-tiba saja keduanya langsung babak belur di sini. Jadi kalian dikirim oleh ketua Zhao ya. Ya, ketua Zhao adalah pimpinan di daerah ini. Dia bilang dia ingin kau lumpuh, katanya. Apa? Mereka orang-orang Tuan Hu. Jadi Tuan Hu mengirim kami kemari untuk mengurusmu ya. Tuan Hu terdengar sedikit familiar. Kupikir aku telah bertemu dengannya di suatu tempat, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Istirahatlah dengan tenang, kata sang MC langsung menghajarnya. Bam. Melumpuhkan seseorang karena masalah kecil mereka sangat menakutkan. Lalu aku, kata sang wanita di sini, aku harus cepat. Batin sang wanita. Kakak Yifei, apa kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, mereka hanya seorang berandalan. Bisakah kau meminjamkan aku $200? Apa? Kita tidak cukup dekat untuk sampai meminjam uang kan, bukan? Kata sang MC di sini. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Langsung dikasih popok di sini di atas kepala sang MC. Kakak, ini adalah celana yang menjadi jaminanku. Jaminanku sudah memakainya, jadi malam ini aromanya pasti asli. Anjir, popok itu jadi jaminan utang. Anjir. Kakak Yingfei, tolong bantu aku. Aku bahkan memberikan celanaku kepadamu sebagai jaminan loh. Itu bahkan masih memiliki aromaku, katanya. Kenapa kau ingin begitu banyak meminjam uang? Maaf kakak, aku tidak bisa mengatakannya, aku punya kesulitan sendiri. Lupakan itu, ambil ini, aku percaya padamu, kata sang MC di sini. Langsung dicipok saja. Terima kasih kakak Yingfei. Aku hanya tipe orang baik yang tidak tahan melihat seorang gadis menangis saja. Begitu kata sang MC. Berpindah tempat di gudang Dayaport. Halo, manajer Lee. Aku pengawas sementara Dong Chuanghai. Silakan masuk. Oh ya, pengawas Dong, ada beberapa karyawan di gudang ini. Kami memiliki 2 supir, pengangkut barang, 5 anggota awak bongkar muat, 2 pegawai, 1 penjaga, dan saya sendiri. Totalnya ada 11 orang. Setelah infeksi di gudang, di sini pun sang MC pulang. Tiba-tiba saja ada yang gedor-gedor. Manajer Lee, tok 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 tok. Manajer Lee, kau sudah selesai bekerja. Biarkan ku bawa Anda ke tempat menyenangkan. Rupanya di sini dia langsung ke Tiger King KTV. Oh, manajer Lee, kau tahu saja. Hahaha. Tempat ini apaan sih? Ini semacam apa? Kata MC di sini. Aku akan kembali ke gudang. Kau bisa pergi, tapi aku tidak tertarik, kata sang MC. Manajer Lee, tunggu dulu. Jangan seperti itu, kata anak buahnya di sini. Bisakah aku memintamu untuk tidak membawaku ke tempat seperti itu untuk kedepannya, kata sang MC di sini. Saudara Lee, jangan cemas. Tempat ini adalah KTV. Terlebih lagi, ini adalah pesta penyambutan di gudang kami. Oh, jadi ini bukan sebuah tempat yang kotor ya? Sudah pasti tidak. Inilah yang diperintahkan oleh manajer sebelumnya untuk kami lakukan. Maafkan aku karena mencintai kebebasan di sepanjang hidupku. Di sini rupanya MC sedang menyanyi. Dia pun menyanyikan Dewa 19. Sepanjang hidupku aku bisa membuatmu jatuh cinta kepada diriku. Kau tak mesti cinta. Oh. Dan nampaknya anak buahnya mendukung menyoraki di sampingnya. Oke, skor Anda adalah 98,76. Wow, adalah raja nyanyi. Wow, kakak Ling, Anda punya banyak bakat terpendam. Bahkan aku seorang juara
juara nyanyi selama bertahun-tahun, jadi merasa kurang percaya diri di hadapan Anda. Untungnya aku sudah belajar menyanyi sebelumnya untuk misiku dulu. Batin sang MC. Kalau terlalu melebihkan ya, karena suasananya di sini sangat baik. Ayo biarkan mereka masuk. Mereka di sini ada cewek-cewek yang masuk di kamar 302. Saudara dong, apa-apaan ini? Kau pikir aku sudah mengatakan sebelumnya? Saudara Lee, tenang saja, karena kesempatan ini jarang terjadi. Pilihlah seseorang gadis dan minumlah di sana. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Terima kasih untuk semua perhatianmu. Tunggu dulu, Pak Lee. Tiba-tiba saja di sini ada seorang Su Yingyi dan Chusua yang mereka kenal, anjrot. Dan nampaknya Su Yingyi di sini terkaget-kaget. Kenapa Xiaoyu ada di sini? Xiaoyu, kenapa wajahmu memarah dan apa yang kau sakit? Kata Su Yingyi kepada Xiaomei. Manajer Lee, Anda punya pandangan yang bagus. Mereka adalah item combo termahal di tempat ini. Sepertinya Anda punya selera yang bagus, kata di sini Direktur Hang. Wah, apa item combo? Saudara dong, kau pasti salah ya, kata sang MC di sini. Kalian berdua kemarilah dan urus manajer Lee, sisanya silahkan keluar, kata saudara dong di sini. Mereka adalah item combo yang paling populer di KTV saat ini. Rupanya di sini sang MC tidak bisa berkutik karena dua wanita ini sedang merayunya. Dan nampaknya di sini Merah Cici TV ada orang yang bonyok-bonyok dipukulin kemarin oleh sang MC. Tunggu, pria ini adalah orang yang ingin dihukum oleh Ketua Zhao. Aku harus melaporkan ini kepada Saudara Hua. Saudara Hua, pria yang ingin dilumpuhkan oleh Ketua Zhao datang ke KTV. Apa? Tapi di sini nampaknya Saudara Hua tuh terkejut karena ada yang melumpuhkannya sebelum di sini. Bermain kucing dan tikus sangat menyenangkan, bukan? Little Tiger, katakan padaku di mana kau menyembunyikan barang-barang kami, kata sang perampok di sini. Kita sudah sampai di lokasi di Dayaport KTV. Semuanya bersiap. Siap. Rupanya di sini sang MC sial lagi karena kedatangan polisi. Lalu Wangda, kau bisa memberikan semuanya. Kau punya semua yang dibutuhkan. Jadi seharusnya itu tidak akan menjadi masalah, bukan? Kata orang yang berambut kuning itu. Oke, aku ingin istirahat, Hu. Bawakan aku dua gadis terbaikmu. Tidak masalah, aku akan memberikanmu top selection kami di sini. Li Loi Love. Oh, mantap. Li kedengarannya cukup bagus, kata orang yang berambut kuning itu. Lantai 4 di ruangan entertainment. Di sini musik pun berdetak kencang. Di sini ada Sun Li. Terima kasih. Musik apa ini? Itu terdengar seperti sampah, kata orang berambut merah ini. Pak Tua Su, apa kau masih tidak mengerti? Sudah tidak mungkin lagi bagimu untuk membayar hutangmu. 200 miliar yang kau pinjamkan dulu, bunganya sekarang sudah berlipat ganda. Sekarang jumlah hitunganmu pada kami adalah 140 miliar. Kau sekarang bakal tidak punya rumah. Bagaimana cara kau akan mengembalikan uang itu? Kata orang berambut merah yang dikelilingi bodyguard-bodyguard di sana. Bagaimana jika kau menjual putrimu ke KTV kami untuk membayar hutangmu? Kata orang yang berambut merah. Tolong saudara Sun, aku hanya mempunyai seorang putri di sini. Kenapa tidak bagaimana dengan 150.000 yang kamu hutangkan itu? Itu hanya bunganya saja loh. Hutangmu akan kuanggap lunas kalau kamu menyerahkan putrimu. Tidak. Putriku sangat cantik. Aku tidak akan menjualnya di bawah 200 miliar. Ayah Su Yingying. Anjir. Ayah macam apa itu yang menawarkannya 200 miliar di bawah 200 miliar? Memang geblek wanita ini. Ya, sudah paham sekarang Pak Tua Su. Kau katakan padamu kau bahkan tidak akan berani untuk mengharapkan sebuah keberuntungan, kata di sana. Tiba-tiba saja sang MC datang untuk menghajarnya. Apa kau tahu perbedaan besar antara kami dan penjahat biasa lainnya? Kata orang berambut merah. Kami punya senjata, saudara Hu, adalah pria termaco di Asia Tenggara. Bulan lalu saja kami mempunyai 4 perkumpulan, kata Pak Tua di sana. Rupanya Pak Tua
Ketua hanya menghindar saja saat dihajar oleh sang MC. Hei, manajer Sun di belakangmu, jangan memotong pembicaraanku. Jika saudara Hu datang, bahkan ampun tidak akan mampu untuk melindungimu, kata orang berambut merah di sana. Tapi Pak, apa saudara Hu sangat kuat? Ada di lantai berapa dia saat ini? Kata sang MC yang kelapa saudara Hu. Wah, kok kenapa di sini? Penjaga di mana penjaga? Hah? Baru sadar rupanya dia. Apa kau ayah Su Yingying? Kau dengar kau ingin menjual putrimu? Ya, tapi apa hubungannya itu denganmu kau? Hah, aku akan membayar untuknya, kata sang MC di sini. Tiba-tiba saja di lantai 7 banyak polisi yang datang. Cepat, kita harus segera menembus lantai 6. Baik. Ting tong. Apa? Tunggu dulu. Ada masuk dari lift. Seorang akan keluar dari lantai 7. Ayo kita todong dia. Tiba-tiba di sini langsung ditembakin di sini. Cepat kill dia. Rupanya ada orang yang pakai peralatan lengkap di sana dan baku tembak pun terjadi di situ. Ketua clear, reload dan semuanya hasil dibasmi dan benar saja di situ baku tembak terjadi lagi. Didit sial, itu adalah pelindung flash. Langsung saja khusus itu ditembak sama orang bertopeng. Rupanya benar saja polisi mengalami kewalahan saat melawan orang itu. Berarti aku baik-baik saja, lindungi aku. Pelindung flash itu terlalu berat dan tidak akan mudah untuk digerakkan selama ini, kata orang bertopeng. Bukankah itu saat ini mendekat? Nani? Kata orang yang bergimbal itu. Di sini ada letak orang-orang di gedung itu, di mana orang berambut kuning ada di lantai 8, orang yang berkelahi dengan baku tembak ada di lantai 7, dan sang MC dan orang berambut merah dan Pak Yingyi ini ada di lantai 4, dan Chung Yingyi dan Xiaomi ada di lantai 2, Inspektur dan Kaproli ada di lantai 1. Oke, baku hentam di sini pun dilanjutkan dengan tembak menembak antara sang cadar dan di sini kepolisian baret merah. Apa-apaan ini? Kenapa dia sangat kuat? Dan nampaknya kan polisi khusus ini terkalahkan oleh orang yang memakai topeng itu. Ini benar-benar aneh. Bukan, meskipun levelku tidak setinggi milikmu, tetapi aku bisa mengalahkan sekoridor nasi dengan benarnya koordinasimu dengan mudah. Jangan terkejut, kau pasti tahu dasar dari kerangka ini. Aku telah cukup banyak membunuh Kapten Super, Wangda teroris grade A. Benar saja, nampaknya si rambut gimbal pun terpojok di sana dan udah mau kelenger. Jadi ini karena kerangka robot itu, pantas saja dia bisa berlari dengan pelindung yang besar. Apa kau dah Wangda? Ya, kenapa memang? Aku pun berani melakukan senjatamu dan bertarung denganku. Anjir, rupanya mau tangan kosong di sini. Kawat. Beraninya kau bertarung jarak dekat denganku. Tunggu saja, aku akan menghancurkanmu dengan satu pukulan. Nampaknya penjahat sini tidak kenal ampun. Dia menghajar sang kapten dari kepolisian itu. Nampaknya dia mampu menghindar. Tidak, kerangka robot tidak menutupi bagian itu, bukan? Aku tidak boleh membiarkan menangkapku, kata kapten. Dan rupanya di sini sang kapten bisa meloncat ke sana ke sini. Kelihatannya kawat ini dibuat secara khusus. Aku tidak boleh tertangkap olehnya. Dan benar saja, bagian vital sang rambut gimbal ini langsung berdarah. Apa? Bom asap. Pandanganku terhalang. Kurang aja. Benar saja dari arah belakang kapten pun menangkapnya. Wangda, meskipun aku benar-benar percaya dengan kemampuan jarak dekatmu, tapi aku tetap harus hati-hati pada kawat pembunuh Red Fox, khususnya serangan dari atas. Apa? Dan rupanya benar saja, Red Fox atau sang kapten merah ini rupanya berhasil ditangkap oleh sang Wanda. Akhirnya aku menangkapmu dan nampaknya langsung di-kill saja di sini. Sang kapten pun tergeletak di sana. Matilah kau. Di lantai 4 berpindah tempat. Lantai berapa ini? Tidak, secara tidak sengaja aku terpisah dari tim 2. Lantai 6 butuh bantuan. Aku akan membawa tim untuk menyerang ke sana. Kau akan mendukung mereka dari belakang bersama tim 2, kata sang kapten. Mati aku. Aku dihukum karena ini, kata Ling Jing di sana yang telat. Sepertinya jalan di depan itu tertutup. Sangat menjengkelkan. Ada yang meminta tolong di depan sana. Apa?
Oh tidak, bajuku robek lagi, kata Lingjing di sini. Ada begitu banyak yang seperti ini, sepertinya aku harus bergerak secara perlahan. Tidak, suara wanita, jangan bilang itu. Langsung di sini sang Lingjing pun berlari dengan kencang. Rupanya malah bajunya bertambah sobek. Aku tidak peduli karena segera menyelamatkannya. Nani, apa yang terjadi? Dia pun langsung terkaget. Bajunya habis terobek semua. Oh tidak, aku harus pindah kalau tidak pakaianku akan habis. Tidak seorang tolong selamatkan aku, kata Lingjing di sini. Di sini nampaknya baju petugas Lingjing mau habis. Aku tidak punya pilihan lain selain bergerak perlahan atau pakaianku akan hilang. Tiba-tiba ada bunyi ngung-ngung di sebelah kanan. Lebah? Anjir, astaga, kenapa ada lebah di tempat ini? Tiba-tiba saja lebah itu mencelok melon sang inspektur muda itu. Hei, Presti, apa itu? Kenapa lebahnya jadi memerah? Kau dengar lebah tidak? Akan menyengat asalkan kau berhenti dan tidak bergerak, kata sang Jeng di dalam hatinya. Oh iya, dia pergi, akhirnya dia pergi. Jangan menyentuh sana. Jangan bilang jika dia adalah kriminal, kata wanita di sini. Oh tidak, lebah itu mulai marah. Suara itu berasal dari ruangan depanku. Aku tidak mampu menyelamatkan orang yang berjarak 20 meter di depanku. Tapi jika aku bergerak, bajuku akan robek dan lebah itu akan mengingatku, kata sang wanita di sini. Tidak, jangan lakukan ini padaku. Lingjing, apa kau lupa tugasmu sebagai seorang polisi? Apa kau lupa apa yang diajarkan ayah kepadamu? Jangan meremehkanku, kata Lingjing di sini. Walaupun dia harus duel tidak memakai baju, akhirnya Lingjing bebas dari sana. Polisi, jangan bergerak. Tiba-tiba saja Lingjing di ruangan yang kenikmatan. Di sini ada sang MC yang dikeroyok oleh wanita-wanita cantik. Rupanya di sini sang MC sedang bersenang-senang. Anjir, Li Yingfei di lantai 7 di sini. Pertempuran pun langsung berlama. Ini kerak. Langsung di sana pecah barier, perisai tanpa awak. Anjir, kenapa Interpol memiliki ini? Kesempatan ini, kids, langsung saja perisai-perisai itu mempung uang di sini. Kau menggunakan perisai untuk menjebakku. Ambil kesempatan ini sekarang untuk pergi. Dan rupanya di sini ada orang yang bunyi di balik kabut sehingga dia tidak kelihatan dan menembak sana sini. Ada di sana sepanjang waktu tidak memperhatikannya. Anjir, dia mengincar rangka mobil robotku. Kurang ajar, kalian meremehkanku rupanya. Rangka robotku kekuatan maksimal. Langsung di sini sang musuh mengeluarkan kekuatannya jadinya, dan nampaknya semuanya langsung terpental begitu saja. Tetapi Redfog tidak kenal gentar. Red Fox, tidak berguna kau mencoba trik yang sama padaku. Apa kau melupakan tangan kananmu? Matilah saja. Rupanya di sini tangannya sang ditembak. Siapa itu? Langsung bam. Anjir, buaka, kamu telah membantai banyak monyet kuning sepertimu sebelumnya, kata botak hitam. Kami juga telah membunuh banyak kuelek sepertimu dalam investasi Jepang ke Korea. Rupanya mereka adu bacot di sini. Dan rupanya tembak menembak terjadilah di sana. Ini buruk. Orang ini incar pakaian robotku. Kapten gua, hati-hati. Sini. Rupanya di sini kapten gua merunduk dan mengeluarkan tendangan mautnya. Pakaian explosion bertenagaku. Ternyata di sini sang botak mengalami kegagalan dalam mesinnya. Monyet kuning kurang ajar. Langsung di sini dipukul, tapi dia bisa menghindar. Aku adalah keturunan pria satria yang ingin mengekilmu, kata sang Gao di sini. Benar saja. Muka dari penjahat itu langsung kena kick dan hancur di sana, terpental. Anjir, tendangan yang sadis, kapten. Rupanya di sini dengan susah payah penjahat botak itu pun kelenger. Cepat beritahu tim medis badai terluka dan tidak sadarkan diri. Akhirnya berhasil dia disingkirkan, kata orang-orang di sana. Lega rasanya. Kapten Go, mari terus bergerak maju. Tuan Red Fox, Anda mengalahkan perhatian warga dan memberikanku Cui Chong Ho untuk meluncurkan serangan diam-diam padanya.
Untuk seorang komandan, kenapa Anda datang dengan rencana yang beresiko seperti itu? Kata Kapten Gao. Mengenai hal itu, setelah aku melihat kekuatan eksplosinya, aku tahu semuanya tidak akan berjalan sesuai rencana. Jadi aku hanya bisa menjalankan rencana ini untuk menangkapnya. Sejak operasi dimulai, aku merasa sikapmu cukup aneh. Hayah, lupakan saja. Mengatasi Wang Da sudah sangat sulit. Apa rencanamu untuk si Victor ini? Kata Kapten Gao kepada Red Star. Aku akan mengambil tindakan sesuai dengan situasi. Jangan bilang kau takut. Siapa yang tak? Jika aku takut hanya dengan hal seperti ini, aku akan mengecewakan diriku sendiri yang dikenal sebagai keturunan militer. Su tua tidak akan punya kesempatan untuk mengambil keuntungan dariku, kata Kapten Gao yang membanggakan dirinya. Hahaha, kau memang Kapten Gao yang ku kenal, kata Red ya di sini. Dan mereka pun melanjutkan misi. Dasar sampah, dia telah gagal. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri, kata jahat pirang itu. Tuan Victor, aku sudah membawa para gadis-gadis ini. Tiger King KTV lantai 4 di sini berpindah tempat di tempatnya Li Yingfei, sang MC kita. Kenapa kau ada di sini? Oh sial, jangan lagi wanita ini, batin sang MC. Aku polisi, semuanya silahkan pergi sekarang, di luar berbahaya. Li Yingfei, katakan padaku dengan jujur, apa kamu mencuri dan menangkap pelacur? Petugas Lin, kau salah paham. Aku datang ke sini karena diundang. Setelah diskusi dengan ayah Su, kami mencapai kesepakatan dan pertanyaan Su Yiju akhirnya terjawab juga. Tetapi Pak Tua itu diam-diam kabur dan mengunciku di kamar ini. Dalam situasi di mana aku tidak bisa keluar, yang bisa aku lakukan hanyalah mencari jalan lain, dan hasilnya adalah aku menemukan ruangan rahasia Sun. Tidak ada waktu bagiku untuk bereaksi dan aku sudah terjebak dengan gadis-gadis di dalam ruangan ini, kata sang MC untuk menjelaskan. Lihat, kau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Aku akan membawamu ke kantor polisi. Berdasarkan dari karakternya, dia tidak akan percaya penjelasanku, kata sang MC di sini. Lin, apa kau yakin tidak perlu menukar pakaianmu, Inspektur Lin? Bodoh. Apa yang sedang kau kalah lihat? Kau sini pukul-memukul antara kedua entitas unik ini pun terjadi. Tetapi di sini Inspektur Jiang malah pingsan karena satu hal. Hei, petugas Lin, ada apa ini? Ini? Rupanya ada lebah di sini. Dia sudah terkena racun akibat tersengat. Jika aku tidak mengambil tindakan tepat waktu, hidupnya dalam bahaya. Satu-satunya cara adalah menghisap racunnya keluar. Anjrot. Apa? Ling Fei, kau bercanda ya? Kau mau menghisap racunnya? Kata Lin di sini. Jangan mendekatiku, hentai. Kau itu hanya makhluk rendahan. Oh tidak, di sini sang kapten Lin pun tidak mau kepada sang MC. Aku Ling Fei tidak akan pernah membiarkan wanita mati di hadapanku, kata sang MC yang sok jagoan. Dan nampaknya hati dari Inspektur Lin ini pun jatuh cinta. Baiklah, jangan cemas. Meskipun kau telah tersengat di bagian telonmu, namun darahmu itu mengalir ke pembuluh darah di dekat betismu. Jadi aku akan menghisap daerah situ saja. Untuk menghindari kecanggungan, aku akan menutup mata dan menghisapnya. Itu terasa jauh lebih berbahaya, bukan? Tidak, itu perutku. Oh, pasti di sini. Bukan, itu udilku. Turun ke bawah dikit. Oke, kurasa aku sudah tahu di mana tempatnya. Hanya di sini. Oh, perasanin apa yang sedang kau gigit? Ini rasanya aku seperti sedang menjilati es krim. Apa di sini? Menurutku ini cukup mengejutkanku. Tidak dibabah lagi. Itu bahuku ya. Oke, rupanya di sini sang MC meraba-raba. Aku sudah bisa merasakannya sekarang. Itu pastilah di sini. Aku akan melakukannya sekarang. Oh, di sini tugas Lin malah berontak, tidak mau memukul sang MC terus. Petugas Lin, apa kau denganmu? Maaf, aku saat melihat wajahmu, aku tidak bisa menahan diri untuk memukulmu, kata petugas Lin. Hentilah bercanda. Menyelamatkan nyawamu
jauh lebih penting, ayo coba lagi, kata sang MC di sini. Di sini sang MC malah salah menyedot. Dia tuh langsung menyedot bibirnya. Apa yang kau cium? Ini perasaan ini seperti pemandangan aku sedang di ladang bunga dan dipenuhi dengan kehidupan, kata sang MC. Ciuman pertamaku, batin petugas Lin di sini. Kenapa aku tidak bisa menghisap racunnya di sini? Bodoh, ku ada di sini. Jadi di sini tempatnya, lalu apa yang kuhisap tadi ya? Jangan bertanya lagi, bodoh. Kata Kapten Lin yang tidak mau mengatakan bahwa dia sudah dicium. Kurang lebih aku sudah menghisap racunnya keluar. Hidupmu tidak akan ada balam bahaya lagi. Tuh, yang menyengatmu itu sangat berbahaya. Racunnya itu memiliki semua jenis racun mematikan di dalamnya. Seolah-olah tawon itu telah dikembangkan oleh manusia. Bahkan terasa bagus jika aku masih bisa melanjutkan hidup. Tapi kau tidak boleh terlalu emosional tentang hal itu, dan kau tidak perlu berterima kasih sama sekali padaku, katanya. Tetapi di sini dengan langkah 1000 petugas Lin pun kabur dari hadapan MC, berpindah tempat di lantai 8. Ayo temani orang tua ini untuk minum. Di sini Kapten Victor dan kedua gadis Xiaomi dan Ying Ying pun sedang nyanyinya. Ayolah, biar aku lihat penampilanmu. Tuan, jangan seperti ini. Oh, bukankah kau adalah Su Ying Ying? Kenapa kau tidak bersedia untuk seperti ini? Kau dengar ayahmu punya hutang besar dan ditangkap di lantai 4, kata Kapten Victor. Victor ada di lantai 4. Bersiaplah. Apa yang dia lakukan di dalam? Siap, Nona. Langsung di sini. Berdasarkan informanku, yang kita terima adalah Victor itu sangat penuh gairah dan selalu mencari wanita. Dia penuh dengan kebohongan dan menggunakan segala cara dalam mendapatkan wanita yang diinginkannya, kata Kapten di sini. Baiklah, aku akan melepaskan ayahmu jika kau mau minum bersamaku dengan bahagia, kata Victor. Tentu saja aku bohong, kata hatinya Victor. Benarkah? Tentu saja. Di sini sang Victor pun memasukkan obat enak. Asalkan kau mau minum ini, ayolah, hanya beberapa gelas saja untuk menunjukkannya, kata sang Victor kepada wanita itu. Hentikan! Tiba-tiba saja di sana sang kapten ingin menangkap sang Victor ini. Apa kau ingin mati? Langsung di sini. Jadi Kapten Red pun langsung maju untuk bertempur. Akhirnya kau datang juga, kata Victor. Menyingkirlah. Dan rupanya Kapten Go juga di belakang menyusul dan menangkap Victor. Tetapi nampaknya dia hanya santuy saja di sana. Berpindah tempat di KTV lantai 4. Petugas Lin sangat aneh. Lupakan saja, aku harus memeriksa Xiao Yao dan yang lainnya. Tolong, di sini banyak orang yang lari-lari dari sana. Dia berlari dengan sangat panik. Jangan bilang jika di sini terjadi kebakaran, batin sang MC. Tiba-tiba banyak sekali tembakan di sana. Ada suara tembakan dan mesiu. Ada sesuatu yang terjadi di depan. Aku tidak mendengarkan ini sejak awal. Aku terlalu ceroboh. Apa itu terana sistem kedap suara yang sangat baik dari ruangan KTV ini? Suara tembakan datang dari arah sana. Mencurigakan. Kalau begitu, aku akan ke sana. Di sini ternyata ada baku tembak antara penjahat dan kepolisian. Ayo, kemarilah bodoh, kemari dan tembaklah aku. Rupanya ada Sandra yang ditodong oleh pistol sama perampok. Apa yang terjadi? Bukankah senjata dilarang di dalam kota? Jangan dibilang ini adalah serangan teroris. Menyerahlah sekarang dan kalian akan memberi kesempatan untuk kata Pak polisi di sana. Bodoh, kill semua, kata penjahat yang sedang menyerang. Ayo sini polisi, kita main-main, kata perampok di sana. Jika kalian berani menyerang, kami akan segera mengkill para sandera di sini. Ini gawat, kata MC dalam hatinya. 10 menit yang lalu, kembali cerita di sini. Apa kalian ingin bantuan untuk penyerangan di lantai 8? Tapi di lantai 8 tidak ada jendela sama sekali. Kami tidak akan bisa memberikan bantuan. Oke, aku mengerti. Ada masalah, Victor punya Sandra dan kita tidak bisa meminta bantuan sniper. Kita hanya bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dengan kemampuan besar kemungkinannya dia akan menjadikan Sandra sebagai
tameng sebelum kita menembaknya, kata Master Red. Karena hal ini kita tidak bisa menggunakan senjata sekarang. Cuy, pergi dan bersembunyilah di lantai langit-langit. Kami akan menjauhkan dari Sandra dan kaulah yang akan melakukan penyelesaiannya. Baik, Sir. Bah, sial. Perbuatan iblismu akan segera berakhir, Victor. Ini adalah waktunya, kata Master Red di sini. Nampaknya di sini flashback di mana Victor tadi santuy saja. Bodoh, kau pikir taktik melawan Wang Dang bisa berhasil padaku, kata Victor di sini. Apa adalah super kapten Rusia? Benar saja, di sini sang Victor berubah menjadi tubuhnya sangat kuat dan tak bisa dipatahkan oleh kedua orang ini. Dan tiba saja bom meledak di sana. Tegar. Ini apa yang terjadi? Apa kalian datang kemari untuk mengatur nyawa? Kalau begitu silahkan. Ya, ini cukup bagus. Aku akan menggunakan darahmu sebagai tanda kehormatan pada dadaku, kata Victor yang sudah berubah menjadi cyborg. Armor nano model terbaru. Anjir, rasanya orang terkuat di dunia. Rupanya di sini sang penjahat menggunakan nano kayak Man, raksasa bermata satu NS 1.0 nano armor. Anjir, armor nano. Bagaimana bisa? Bukankah rumor mengatakan bahwa itu masih dalam tahap pengembangan, kata Master Red di sini. Aku coba tenaga 20% dulu terlebih dahulu, kata sang penjahat di sini. Dan Victor pun langsung menyerang kedua orang ini. Dan benar saja, Kapten Gao langsung terbenam di tanah. Ini benar-benar cepat, kata Master Red di sini. Dan rupanya benar, tembakan di sana tidak mempan sama sekali. Matilah kau. Rupanya tembakan itu hanya angin lalu. Nani? Akhirnya aku menangkapmu, tikus. Kurang ajar. Di sini ditembak habis-habisan oleh sniper, tapi nampaknya tidak berpengaruh. Apa penyerangannya sudah selesai? Langsung saja. Nani, bagaimana bisa ada armor sekuat itu? Penemuan baru dari armor nano itu bisa menembus pakaian nano tak terlihat milikku, kata sang penembak jitu. 30% kekuatan langsung dihantam dan jebollah perut dari sang penembak jitu itu. Di sini sang penembak jitu yang bernama Cuy jatuh dari atap. Cuy dan Kapten Red pun langsung membalapnya. Mengetahui keadaannya, ternyata dia langsung dihajar oleh Thor dari atas dan meninggulah dia. Cuy, Nani. Oke, sekarang sudah tidak ada tikus lagi yang mengganggu. Bagaimana kalau kita bertarung dengan sungguh-sungguh? Hanya kau saja yang tersisa sekarang, Red Fox. Victor, dasar kau. Meskipun hanya aku saja tersisa, namun aku akan tetap melawanmu sampai napas terakhir, kata Red Fox di sini. Dan tiba-tiba tembakan berpindah di sini di lantai 4. Para kriminal sudah menahan beberapa sandera. Ini sangat mengkhawatirkan. Haruskah aku menyelamatkan mereka atau tidak? Li Yingfei, kau tidak akan bisa menyelamatkan semua orang. Lihatlah keadaanmu sekarang. Kembali ke safek sedikit. Tolong aku akan membunuhmu jika tetap membuat keributan. Di sini Li Yingfei, yang MC kita yang punya prinsip tidak mau jadi pahlawan, terpaksa harus turun tangan. Ada polisi, sandera dan kriminal di sana. Bahkan jika ada kamera pengawas, jika kau mengambil tindakan sekarang, wajahmu akan terekspos dan identitasmu akan terbongkar. Kau sudah berusaha keras untuk mendapatkan hidup normal, bukan? Ini tidak akan sesederhana seperti menghajar seseorang preman. Menyerahlah. Aku tidak akan bisa menyelamatkan semua orang di sini. Segeralah tinggalkan tempat ini. Kau bukan seorang prajurit lagi, katanya dalam hatinya. Serahkan semua ini pada polisi. Jangan bilang jika kau ingin kembali menjadi monster seperti dulu, katanya di dalam hati yang sangat jengkel. Kumpulan orang bodoh, majulah dan mati, kata penjahat di sana. Tolong kami.
Tidak, dan polisi pun terdesak di sini. Aku harus segera pergi dari tempat ini, kata Yiling Fei dalam hatinya, dan melanjutkan kehidupan damaiku. Katanya yang ingin lari dari kenyataan. Oh iya, Xiao Yao dan yang lainnya masih ada di sini. Aku harus menghubungi mereka dan menyuruh mereka pergi juga, kata sang MC yang tidak mau terlibat. Halo Xiao Yao, kau harus segera pergi dari situasi di KTV sangat berbahaya sekarang, kata sang MC yang menelponnya. Suara ini, apa kau Golden Eagle? Siapa kau? Kenapa telepon Xiao Yao ada di tanganmu? Hahaha. Wow, ini sebuah kebetulan kau juga ada di sini sekarang. Apa gadis manis ini adalah wanitamu? Jika ingin menyelamatkannya, datanglah ke lantai 8 sekarang juga, kata Victor di sini. Sedangkan untuk siapa aku hanya harus datang kemari dan menemui teman lamamu, kata Victor di sini. Golden Eagle, jika kau terlambat mungkin temanmu ini akan mati. Kerja bagus, semuanya kalian telah lulus. Cerita flashback lagi. Tidak kembali dimanapun kalian berada di masa depan, tolong tetaplah ingat tugas kalian. Sebagai prajurit kalian harus melindungi negara, kata kapten pelatih di sini. Baiklah, aku mengerti. Kata-kata kapten itu membuatku kembali lagi. Dan monster di dalam diri sang MC mulai bangkit lagi. Kembali ke Victor. Aku sedang berpikir kenapa kalian semua berani melawanku, kata Victor yang mulai sombong. Rupanya karena Golden Eagle adalah senjata rahasiamu ya. Tidak, kau tidak akan bisa kabur sekarang. Apa yang sedang terjadi? Golden Eagle juga ada di sini, kata Red Fox. Pantas saja kau dipanggil Red Fox, rupanya punya rencana yang bagus. Tapi aku sangat penasaran kenapa kau mengejarku dengan sangat terang-terangan, kata si Victor. 2 tahun belakangan ini aku sering melakukan berbagai aksi. Di peristiwa manakah aku akan membuatmu tersinggung hingga kau membuat rencana bundir seperti ini untuk menangkap kami, kata Victor kepada Red Fox. Apa kau masih serangan teror ini ke Kota Bunga 2 tahun yang lalu? Kota Bunga. Rupanya Red Fox teringat ketika pacarnya mati dalam serangan itu ya. Setelah diselidiki, aku mengetahui bahwa kaulah dibalik serangan itu, Victor. Aku meninggalkan Kipin dan gabungan dan Interpol. Aku bersumpah untuk menangkap dan mengadili atas perbuatanmu, kata Red Fox kepada Victor. Jadi itulah yang terjadi. Jangan khawatir, akan kubawa kau menemui pacarmu, kata Victor. Dan rupanya di sini ada tembakan. Nampaknya Kapten Go belum tewas. Wow, kau masih hidup. Merupakan kejutan, kata Victor. Go, cepatlah lari, kata Red Fox. Lari bukanlah gayaku, kata Kapten Gao sambil menembak. Dan di sini langsung dilepaskan kata-kata yang bagus. Lalu aku akan mengambil sesuatu padamu. Di sini Kapten Gao diterjang oleh Red Fox karena dilempar. Red Fox, oke. Apa kau baik-baik saja? Kau pikir kau kekurangan latihan, kata Kapten Gao. Otot dadamu ini sangat lembut ketika aku sentuh. Ternyata si Red Fox ini adalah seorang woman. Opai, kata Kapten Gao yang tercengang melihat opai dari Red Fox ini. Rupanya Kapten Gao langsung tercengoh melihat keadaan ini. Tapi kau seorang wanita, tapi bukankah tadi bilang kau punya pacar? Tidakkah kau pernah melihat seorang lesbian sebelumnya? Kata Red Fox kepada Kapten Gao. Ketua Gao, kita bisa mengalahkannya saat Golden Eagle datang kemari. Golden Eagle, apa dia bagian dari rencanamu? Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan sepotong sampah yang akan menolongmu? Kata sang Victor yang super sombong. Di sini berpindah tempat di pantai daya pelabuhan perdagangan. Cepat-cepat muat semua barang tuang Xiangze di dalam kapal, kata orang di sana. Aku tidak menyangka jika Tiger sudah menimbun banyak obat. Apakah kalian berencana menjual di Huangxia? Ya, saudara Tiger berencana untuk memperluas pasar sampai ke Huangxia, kata orang yang di sana bercakap-cakap. Oh ya, Tuan Xiangze, kenapa tidak ada laki-laki di pintu belakang KTV? Jangan cemas, aku sudah mengirim beberapa orang untuk menjaga. Ini adalah
Bah pengintai, seseorang pejuang yang sama mematikannya dengan dewa kematian. Master Intel kami mengatakan bahwa Golden Eagle ada di KTV. Jika dia benar-benar mengambil bagian dalam operasi ini, maka Tuan Victor mungkin akan sinu. Memang kenapa jika Golden Eagle datang, ada sebuah hierarki di antara para perang lagian pula. Golden Eagle hanyalah perangkat 43 di antara Raja Perang, sementara aku ada di perangkat 9, kata Thor di sini. Dengan armor nano ini, semuanya akan terasa beres. Begitu juga di sini. Apa kau benar-benar berpikir bisa melawanku dengan bantuan sampah seperti Golden Eagle itu? Aku salah perhitungan rupanya. Hei Red Fox, ada apa? Aku tidak menyangka aku ada perbedaan kekuatan sebesar ini. Di hadapan kekuatan absolut, semua strategi kita akan sia-sia. Red Fox, ini terlalu awal untuk menyerah, kata Kapten Go, dan kita akan menyerah tidak ada dalam kamusku, yang merupakan keturunan prajurit. Lagi-lagi Kapten Go membanggakan keturunannya. Oh, jadi ayahmu juga seorang prajurit untuk mendidik seseorang putra. Sepertimu dia mungkin seorang pembelit, bukan? Ayahku mengorbankan hidupnya di medan perang. Dia adalah kebanggaan keluarga kami. Kau berani-berani yang menghina beliau, kau akan mati di sini. Bersiaplah, kata Kapten Go di sini. Mati? Tarian apa yang telah kau persiapkan rupanya itu akan membunuhmu, kata Kapten Go sambil menggunakan jurus-jurusnya seperti menari. Langsung di sini digibeng aja oleh Kapten Go. Rupanya di sini pukulan Kapten Go lumayan berefek. Kau seharusnya tidak menghina ayahku dan rasakan ini. Apalagi tentara kita. Minta maaflah hai penjahat, kata Kapten Go sambil menggibeng Thor di sini dengan pukulan yang beruntun. Nani, rupanya di sini pukulannya tidak mempan, dipentahkan oleh sang Victor dengan sekali tendangan saja. Nyahlah kau pengganggu. Dasar kau ini mental tempe, tidak tahu diri. Tidak buruk, itu menghabiskan sekitar 50% dari potensi baju besi ini. Apa nama yang kau gunakan untuk serangan tadi? Sial, aku telah menggunakan kekuatan penuhku untuk menyerangnya, tapi dia sama sekali tidak tergores sama sekali. Lebih buruk lagi, sepertinya aku memecahkan sesuatu ketika aku menendangnya. Langkah itu dibuat pukulan berulang, kutupkan buah jurus yang mematikan. Tapi kenapa tidak berfungsi? Tapi aku tidak akan menyerah. Ayo, coba lagi, kata Kapten Go di sini. Berpindah tempat di lantai 4. Di sini nampaknya ceritanya sedikit muter-muter dan membangkongkan, lama banget kelarnya. Gunakan senjata kalian untuk menekan mereka. Oke, siap. Rupanya di sini tembak menembak antara kapten polisi dan penjahat masih berlaku. Sial, apa kau gila? Mereka memiliki sandera loh. Langsung di sini tembak saja. Sial, kau berani membelas ya? Cepat lindungi kami menggunakan bom asap. Langsung di sini ada bom asap di sini. Tiba-tiba saja si nongol di sana. Kurang ajar, siapa kau? Langsung digibeng sama sang MC. Kau akan melayaniku dengan baik nanti. Jika tidak, aku juga akan membunuhmu. Kata penjahat itu. Rupanya di sini sang MC datang untuk menemui penjahat itu. 7, 8 totalnya, semua ada 10 sampah di sini, kata sang MC yang sambil membawa kelapa sang penjahat. Seumur hidupku, aku Golden Eagle sudah melindungi negara berkali-kali, katanya dalam hati. Hanya agar aku tidak melihat kematian sebuah keluarga di Suasia ini, atau keluarga yang hancur. Bahkan seorang aku masih mengingatnya. Kami bersumpah untuk mengusir semua bahaya dari negara kami. Tapi di antara mereka yang kulindungi, beberapa telah berubah menjadi sampah masyarakat, katanya di dalam hati. Mereka mengangkat senjata dan menemukan kesenangan dalam membuli orang lain. Woi, tembak, kata penjahat di sini. Nampaknya di sini mereka tidak mempan menembak sang MC karena di sini dia berlindung dari bahkan dengan temannya sendiri. Kadang seberkas keraguan muncul dalam hatiku, kata sang MC sambil ditembaki mati-matian. Apa semua yang sudah kulakukan itu setimpal? Cepat tembak dia. Jangan biarkan dia kemari. Di sini pun dia semakin dekat dengan para penjahat itu. Dan benar saja di sini salah satu orang terkena tembakan karena sang MC merebut pistolnya. Dan benar saja satu persatu penjahat itu tumbang. Dasar kurang ajar. Langsung di sini dihajar 14
Ketika langsung mereka meninggoy di tempat. Wah, nah nih, apa-apa Anda tembaknya ini, dia sangat cepat. Dan benar saja, semakin banyak pistol yang sang MC dapat, semakin mudah dia menembaknya ke sana ke sini. Dan seperti inilah MC beraksi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu sebuah pertikaian? Di sini Pak polisi gak tahu apa yang terjadi di dalam kabut. Ya Tuhan, selamatkan aku, kata orang rambut merah itu. Hei kau, jangan mana yang terlihat menuju lantai ke-8. Di sini pun dia pun nyai kepada si rambut merah. Wih, apa yang terjadi? Tolong! Di sini Pak polisi pun hanya tercengoh dengan kejadian ini. Tiba-tiba saja penjahat itu sudah tertangkap dan ada yang matai. Ini terlihat menarik, kata Victor sambil mengampirin si tua yang memasang kuda-kuda. Baik, ayo kita gunakan jurus Wong Fei Hung, pukulan tangan besi. Rupanya di sini Kapten Gao langsung menerjang dengan aura ki-nya. Rupanya kau mau cari mati ya. Langsung di sini keduanya adu pukul dan adu mekanik. Mereka adu pukul, adu mekanik yang sangat keras. Dan nampaknya di sini Victor mulai kewalahan dengan kekuatan Kapten Go. Tetapi tenaga yang dibayar itu cukup mahal. Fisik dari Kapten Go pun mulai capean. Aku bahkan terdorong sampai mundur. Kapten Go, Kapten, kita bisa mengalahkannya, kata Red di sini. Sial, rupanya orang ini mempunyai kemampuan yang cukup gede juga. Kekuatan 60%. Kekuatan dari nano kristal itu langsung digunakan dan rupanya mereka beradu kekuatan. Nah nih, apa yang terjadi? Rupanya dari pukulan itu jubah dari Kapten pun langsung robek-robek. Pantas saja kau bisa membuatku mundur. Tangan kananmu rupanya cybernetic mekanik. Seperti biasa cerita ini mundur 2 tahun yang lalu di rumah sakit RSUD Jakarta. Terakhir kali aku tertembak dan sekarang kau diserang oleh bom buatan dalam jarak sangat dekat. Apa kalian semua dari unit kriminal khusus tidak kusangka? Kalian sayang nyawa juga, katanya sambil bercanda. Aku sudah mengeluarkan serpihan bom dari dadamu. Kau bisa melihatnya sendiri, kata dokter yang memeriksa. Selamat karena sudah bertahan hidup, Pak Tua Gao. Tapi tanganmu harus kuoperasi. Tangan yang sudah diamputasi, aku telah memasang praktik stick terbaru. Tapi seorang pria lumpuh tidak akan bisa menjadi polisi. Aku kira selamat atas pensiun dinimu. Bisakah anggota tubuh tiruan ini melakukan sesuatu? Kata Kapten Gao. Tentu saja. Bisa itu bukan hanya tangan tiruan biasa. Aku bisa menutupinya dengan kulit palsu dan akan bisa dipastikan itu akan terlihat seperti tangan asli. Dokter, bisakah kau membantuku menyembunyikan kondisiku? Adalah dokter yang telah ditetapkan oleh polisi. Aku tahu Anda bisa menyelesaikan tes medisku, kata Kapten Gao kepada dokter itu. Oh Kapten Gao, apa yang akan kau lakukan? Aku ingin tetap menjadi polisi dengan tangan palsu ini, katanya kepada dokter. Kapten Gao, kau membuat hidupku sulit karena melakukan hal-hal itu. Katakan padaku, apa alasan untuk tetap menjadi polisi? Kata dokter itu. Kembali ke masa sekarang demi menjaga dan melindungi yang lemah. Anjrot, katanya sambil memukul Thor. Menegakkan keadilan, katanya sambil memukul-mukul dengan tangan 1000. Mungkinkah aku sudah mewarisi kepribadian ayahku yang sebenarnya? Api keadilan membakar kuat di dalam diriku. Sambil adu mekanik dengan Victor. Aku tidak tahan melihat orang-orang baik ditimidasi dan ditindas oleh penjahat yang berkelainan dengan bebas selama ini. Tangan palsuku masih utuh, keadilan akan kutegakkan, kata Kapten polisi di sini. Aku tak akan menyerah. Tapi kemarahanku yang membara menyebabkanku kehilangan ketenangan pada saat itu, sehingga aku terlewat memukulnya. Saat aku sadar, maut itu sendiri sudah melengkungkan bibirnya dengan senyuman. Suara yang keras. Rupanya di sini
Nona Red langsung menendang Victor dengan dao. Kapten Gao, apa kau baik-baik saja? Red Fox, terima kasih telah membantu. Jangan meremehkan wanita. Ayo gunakan strategi pertempuran kita sebelumnya. Aku akan bertanggung jawab atas pertahanan. Tunggu dulu. Hah? Hahaha, kalian semua benar-benar ingin mati. Kau temukan kesempatan untuk menyerang Victor ya. Hah, aku Victor tidak akan mundur, kata sang penjahat legendaris itu. Waktunya telah tiba, aku akan menahan pukulan ini. Tapi hati-hati. Baik, rupanya di sini mereka saling baku hantam. Nampaknya Kapten Gao tidak kuat lagi. Oh tidak, kekuatan ini terlalu kuat dan dia pun terhempas jauh ke belakang. Aduh, sakit sekali, kata Volt yang menimpa Kapten Gao. Kapten Gao, apa yang kau lakukan? Bukankah kita setuju bahwa aku... tidak. Tiba-tiba saja Red Fox terkaget-kaget. Anjir, sakit banget. Aku tidak akan mampu bertahan dari serangannya, kata Kapten Gao di sini. Di lantai KTV banyak berserakan membatas pintu dan ini adalah lantai 8. Ternyata yang muncul adalah Inspektur Jiang dari atap. Anjir, di mana ini? Hai. Wow, luar biasa. Aku akhirnya menemukan lantai 8, kata sang inspektur. Halo pengawas Wang, aku ada di lantai 8. Bagaimana situasinya? Lin Jing, aku memprediksi bahwa mereka sudah membuka bagian dalam. Tetaplah di situ dan bersiaplah untuk beraksi. Tunggu pasukan yang ada di bawah untuk bergabung denganmu. Pertarungan level tinggi sedang terjadi dan itu akan sangat berbahaya untukmu. Aku mengerti, aku akan segera bergegas ke sana. Apa jangan ke sana Ling Jing? Tidit, kata komandan yang ada di bawah. Tapi memang wanita ini wanita bandel. Dia langsung ke sana saja. Semuanya bertahanlah. Aku akan segera ke sana. Rupanya Kapten Gao tidak mampu bertahan. Dia kena baku hantam di pipinya sebelah kanan. Gerakanmu menjadi lebih lambat, Pak Tua. Keturunan prajurit, katamu. Hahaha, kau hanyalah sampah. Aku telah menunggu begitu lama untuk ini dan hanya ini semua kekuatan yang kau miliki, katanya. Sial. Pukulan 38 Roosting Hammer. Di sini sang Pak Tua Gao pun tidak mau kalah. Dia ingin mengeluarkan usahanya terakhir. Kekuatannya sampai 70%. Apakah ini semua kekuatanmu? Memang prajurit dan polisi sepertimu semuanya adalah sampah, kata Victor sambil mengguncangkan Pak Tua Gao ke dalam tanah. Rupanya di sini Victor masih di atas angin. Kau sampah Siwa. Memang dirimu sendiri prajurit kau, langsung dihujani pukulan yang bertubi-tubi. Kapten Gao. Di sini pun langsung sang kapten menderita pukulan yang sangat parah. Kau tidak cocok menjadi polisi, sambil ngomel-ngomel. Rupanya Kapten Gao terhempas sampai ke pinggiran. Lihat, bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar antara peringkat A dan peringkat S. Tidak ada peluang untuk menang sama sekali, kata Red Fox dalam hatinya. Pria di negara ini semuanya adalah sampah yang tidak berharga. Hanya kami para lelaki dari utara yang pantas bagimu seorang wanita. Sekarang giliranmu Red Fox. Sayang, maafkan aku. Sepertinya aku tidak bisa membalaskan dendammu, kata Fox di dalam hatinya. Tarik kembali semua penghinaanmu, kata Kapten Gao di sini. Atau aku akan kubantai kau. Rupanya Kapten Gao belum mati. Dia masih berjuang. Tunggu Victor. Oh, apa kau katakan? Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Tarik langsung digambar saja oleh Victor. Lebih keras aku tidak bisa mendengarnya, kata Victor. Kau bilang tarik semua ucapanmu, langsung dihajar lagi oleh Victor. Kenapa? Lebih keras. Aku tidak bisa mendengarnya. Di sini Victor pun semena-mena karena di atas angin. Kau kenapa masih bertahan, Kapten Gao? Kau orang yang hanya bisa bercara, tapi kau tidak bisa suka itu. Lalu balaslah Kapten Gao di sini. Apa mendapatkan kehormatan dan tanggung jawab itu kebanggaan, kata Victor sambil menghina lagi. Ayahmu juga adalah seorang sampah, langsung dihajar lagi. Sangat penting bagimu, Di sini Victor terus melontarkan kata-kata ejekan bagi ayahnya Kapten Gao. Ayahku telah menjadi orang yang baik seumur hidupnya. Mungkin aku mewarisi karakternya. Aku tidak bisa melihat yang lemah ditindas oleh kejahatan. Jadi karena
itu aku bergabung dengan polisi, kata Kapten Go. Bahkan jika aku kehilangan lengan kananku, selama lengan palsu ini masih bisa berfungsi, akan kubasmi kejahatan di tanganku. Lengan ini adalah lengan keadilan, kata Kapten Go. Itulah yang kenapa membuat hati sang dokter di waktu itu kembali menarik ucapannya. Menarik. Baiklah, aku akan membantumu menyembunyikan kondisi saat ini. Aku ingin melihat seberapa jauh kau dapat bertahan, kata dokter di rumah sakit Jakarta waktu itu. Tetapi kau juga perlu hati-hati karena prostatin terhubung langsung ke sistem sarafmu. Jika rusak lagi, itu bisa mengarah ke jantungmu. Prostatik ini adalah senjata rahasiamu, bukan? Langsung di sini dihancurkan saja oleh Victor, sang penjahat legendaris. Hancurlah. Tanganku. Apa kau siap untuk mati atau aku ingin memohon untuk hidupmu? Selama kau memberikan beberapa gonggongan, aku bisa memberikanmu hidup, kata Victor yang sombong. Apa kau tidak bisa mendengarkannya? Seorang polisi harus siap untuk mengorbankan hidupnya kapan saja, kata Kapten Go yang tak takut mati. Langsung di sini hantam kelapanya oleh sang penjahat legendaris. Sepertinya kau telah membuat keputusan yang salah, Kapten. Matilah kau. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Seorang polisi. Anjir. Saat seperti ini malah datang si sampah. Anjir. Berbaliklah secara perlahan. Banyak wanita ini nggak tahu kondisi, memang dasar wanita. Anjir. Lepaskan Kapten Go dan kau berbalik ya secara perlahan. Petugas Lin. Kemana sampah yang lain akan datang rupanya? Kapten Go, apa kau baik-baik saja? Linjingan, jangan kemari, pergilah. Langsung digampar saja. Rupanya wanita bodoh itu tidak tahu kondisinya, bahwa tembakan pistolnya itu hanya mainan, kata Victor di sini. Petugas Lin, kau tidak apa-apa? Apa kau baik-baik saja? Sakit sekali, katanya di sini. Dan nampaknya pahlawan kita kesiangan barulah datang. Anjir, membangkongkan sekali ini Manhua. Ayo, siapa yang bisa mengalahkan monster sepertinya? Berhenti di sana. Ya, aku muak bermain-main denganmu. Sampah masyarakat seperti ini langsung dilempar saja oleh Victor. Anjir. Liang Jing, awas. Langsung di sini ditangkap oleh Red Fox. Kapten Red Fox, ada apa kau baik-baik saja? Liang Jing, jangan ceroboh. Ini adalah perintah mundur. Apa? Liang Jing, kenapa kau keras kepala bahkan di saat seperti ini? Cepatlah pergi, Kapten Go. Tapi apa? Hanya orang bodoh dan juga polisi idiot yang tidak mendengarkan perintah. Ceroboh dan pengalahanmu adalah 0. Anjir, ini tulisannya acak-acakan bener-bener. Semuanya yang kau lakukan adalah menyeret orang lain kepada kehancuran. Kenapa kau malah belum pergi? Kau mau kami semua mati, kata Kapten Go. Kapten Go, akan kupastikan tidak ada yang bisa kabur. Bisakah kita lanjutkan? Langsung di sini Victor pun langsung membabi buta. Berhenti. Lepaskan Kapten Go. Rupanya memang wanita ini memang wanita bodoh. Linjing. Mati kita semua, akan kita mati. Kakak Ying. Rupanya di sini semua yang kukatakan sebodoh sembrono aku tahu, aku memang begitu. Katanya langsung dihujam di tanah. Idiot, tidak berpengalaman, aku juga sudah mengetahuinya. Tetapi di saat itu ayahku mulai berikan kata-kata kepadaku. Mulai sekarang kau adalah petugas polisi yang terhormat. Mulai saat ini aku akan memperlakukanmu seperti bawahanku dan jangan selalu menangis saat menemukan kesulitan, kau mengerti? Ayahku, aku janji aku tidak akan menangis lagi. Aku tahu kalau aku hanyalah petugas rendahan, tapi aku juga bisa menjadi petugas polisi yang hebat. Aku adalah seorang polisi wanita, aku harus terus maju, katanya. Lalu kenapa langsung digamparin di sini sama Victor? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang wanita di sini. Baiklah kalau gitu, kau akan menjadi mainanku. Aku tidak pernah bersenang-senang dengan 4 orang wanita sebelumnya. Mulai dari kau dulu. Kakak Yingbai, tolong aku. Di sini pun Xiaomi langsung pingsan di sini. Hoi, berhenti, jangan sentuh mereka. Lawanmu adalah aku. Ayo, kata Kapten Go yang hampir tewas. Kau? Kelihatannya kau ingin mati lebih dulu ya. Baiklah kalau gitu. Tidakkah Kittia merasakan sakit? Dia sendiri hanya dengan mengendalikan semangatnya luar biasa, kata sang Kapten di dalam hatinya. Mati saja rasa sakit. Luar biasa Kapten.
Di sini tiba-tiba sang MC muncul dari belakang. Aku bisa merasakan kekuatan semangatmu dan sampai sejauh ini mana kehebatanmu, kau memang luar biasa. Akhirnya kau datang juga rupanya. Kau memang Golden Eagle. Kau sudah melihat perbedaan kekuatan di antara kita, bukan? Bahkan meskipun kau berlutut padaku, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah, kata Victor yang sangat membanggakan kekuatannya itu. Jengkel gua. Aku menghormati kekuatan semangatmu, tapi dibandingkan denganmu, aku sebenarnya sempat ragu saat menghadapi kesulitan ini. Aku memalukan, kata sang MC di sini. Kapten Gao, terima kasih karena kau sudah menyadarkanku. Aku telah menyaksikan keberanianmu dalam bertarung, kata sang MC yang menjadi pahlawan kesiangan. Beristirahatlah, serahkan saja sisanya padaku. Semuanya pingsan, anjir. Sang MC, Golden Eagle, benarkah kau mengacuhkanku? Hai, apa kaulah yang membuat temanku seperti ini? Kata sang MC di sini. Beraninya kau langsung digibeng saja sama si Victor di sini. Lihatlah, aku akan menghajarmu menjadi babak belur, kata si Victor sambil memukul sang MC. Tetapi nampaknya datang Bung. Kau terlihat tidak asing. Kita saling kenal, kata sang MC yang sangat plon, tidak merasakan pukulan apapun. Sebuah pulukan peledak mengawali pertempuran. Dan tanpa basa-basi sang MC pun balas mukul sekali, tapi sudah terhempas berhuyung-huyung. Kena kau, dasar sampah, kata sang MC dan meledaklah dia. Drumble. Di sini sang MC mau ngudut dulu bentar ngerokok Jisamsu, tetapi nampaknya rupa musuh ini tak sabaran. Memang kau adalah seorang kapten. Kelihatannya 70% tidak cukup untuk mengalahkanmu, Golden Eagle. Tapi kelihatannya sekarang kau sudah mengenalku, kan? Oh, kau. Apa kau sudah bisa menebaknya? Kata Victor. Kau pasti Lin Jingxing ya? Tidak, itu tidak benar. Tar dulu. Ling adalah seorang kapten Korea dan kau sudah menembak mati dia, kan? Di sini sang MC bingung dengan namanya. Mungkinkah kau Zabzan? Tapi Zabzan sudah punya kulit hitam dan dia tidak tinggal tinggi seperti itu. Aku tahu. Warna kulit dan tinggi seperti ini. Aku pasti akan membunuhmu, katanya dalam hatinya. Kau pasti Kapten Xiao Kota Eagle, kan? Salah satu yang menggunakan teknik pembunuh dengan jari, kata sang si yang nampaknya lupa dengan namanya. Kau memang pelupa seperti yang dirumorkan. Jangan cemas, akan kubuat kau ingat. Rupanya di sini Victor marah besar. Tenaga Cyclops maksimum dan meledaklah daerah situ. 100% kekuatan. Ayo kita bertarung lagi. Apakah yang terjadi? Kedua pertempuran ini langsung jadi sangat panas. Dan nampaknya tanah di situ pun mulai retak. Rupanya ini adalah pertempuran tingkat dewa. Dan tiba-tiba saja Victor melihat ke belakang. Terlalu lamban kau. Golden Eagle, rasakan ini. Pukulanmu sangat lemah. Pukullah dengan keras seperti ini. Benarkah? Langsung aku muak bermain-main, matilah kau. Di sini sang Victor pun memukul sang MC dengan kekuatan missile explosion first. Anjir, pukulan yang bertubi-tubi tidakkah sanggup menahannya? Kau akan punya waktu untuk membalas, bukan? Golden Eagle, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, prajurit Xia. Semuanya sampah langsung rupanya di sini. MC tidak sekalipun menunjukkan kelemahannya. Kenapa kau mundur? Apa yang terjadi? Aku seolah-olah melihat kekuatannya. Dia sudah pasti hanyalah orang lemah, tapi instingku mengatakan sesuatu yang berbeda. Perasaan ini bisa diremehkan. Binatang buang yang misterius telah bangkit. Apa yang terjadi padamu? Aku benar-benar ketakutan. Seperti Saitama saja ini. Ini tidak boleh terjadi oleh Cyclops Devonku. 200% kekuatan. Dia pun menaikkan kekuatannya berkali-kali lipat. Sin berpindah tempat di perusahaan perdagangan wayang. Di sini tiba-tiba cangkir dari CEO cantik kita retak.
cangkir teh itu retak sendiri. Apa yang terjadi? Padahal aku baru memakai rok ini juga robek. Apakah ini semua pertanda buruk? Kata CEO cantik itu. Apa ada sesuatu yang terjadi? Kalau ketua Zhou, apa yang bisa kubantu? Apa katamu? Li Yingfei. Scene berpindah lagi ke pertempuran sang MC kita. Nano Overdrive meningkatkan output untuk waktu singkat tahap 200%. Dan resikonya adalah setelah Diver Inti Nanocore ini akan rusak permanen, kata Thor di sini. Takutlah pada Golden Eagle, Karena kau sudah datang seperti ini, aku akan menunjukkan padamu beberapa trikku. Jurus Wung Fi Hung. Anjir, di sini sang MC malah menggunakan wushu untuk menghajar penjahatnya. Majulah kau. Di sini pun langsung terjadilah baku hantam. Apa? Nano armorku retak? Benar saja. Memang kenapa nano armorku bisa pilih otomatis serangan tunggumu tidak akan berpengaruh. Tidak berpengaruh, kata sang MC. Kalau begitu akan ku berikan satu serangan lagi padamu. Di mulutnya keluar cairan merah karena dipukul perutnya oleh sang MC kita. Dan dengan telapak naga geni 212 serangan 7 telapak, dia pun langsung KO 499 telapak. Dan 95 jingkang. Kungfu macam apa ini? Pemulihan armorku lebih lambat. Tapak terakhir, tapak Buddha. Langsung di sini dihajar saja oleh sang MC. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin, sial. Tidak mungkin. Kenapa armorku tidak bisa melukaimu? Kenapa armorku berhenti regenerasi? Dia menyelamatkan kami. Sangat kuat, kata Inspektur Jin Zhang. Sekarang Inspektur Jin ini baru tahu MC itu super duper kuat. Aku belajar keras untuk menguasai ongoing. Apa kau paham aku maksudnya itu? Sedangkan untuk armormu tidak menggunakan tapak tenaga dalam gelombang kejutan dikirim ke partikel nano. Sederhananya ialah ini adalah pembongkaran kungfu. Bagaimana bisa? Kenapa aku bisa kalah darimu? Pahlawan terampil yang misterius, kata Najiang yang tergeletak lemas di sana. Oh iya, ada sesuatu yang unik tentang tenaga dalam. Ledakan yang tertunda. Bam! Dan langsung meledaklah seluruh armor Victor di sini. Wah! Bagaimana bisa aku kalah dari sang Eagle brengsek itu? Apa kau sedang membicarakan perangkat kapten? Sejak pertama kali aku masuk dalam daftar, aku menghajar orang yang membuat daftar itu dan setelah mempertanyakannya, benar semua itu kuat. Memerintahkannya untuk tidak mengganggu peringatanku. Saat itu rupanya tidak didengar oleh pimpinanmu. Peringatanku pun jadi tidak pernah berubah, kata sang MC yang OP parah aja. Di sekuatku, sejak zaman kuno kita telah menjadi lambang yang tekad. Sejak menemui kegagalan di kota Yue dan pukulan oleh seorang pengacara sesuatu tempat akan mengerti sesuatu. Kegagalan adalah kunci kesuksesan. Kita boleh kalah tapi kita tidak boleh menyerah. Jadi aku menggunakan hati dan jiwa pada latihan. Dan akhirnya aku menjadi kekuatan dahsyat. Aku, Brother Hua, pria termaco di Asia, telah mempertimbangkan kepercayaan diriku pada ototku. Di sini Brother Hua pun peringkat ke-9. Orang yang melambangkan otot telah kembali dari neraka. Sekarang meskipun Golden Eagle muncul, aku pasti bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Victor, sialan, dia menyuruhku menjaga pintu belakang. Dia pasti iri dengan ototku ya, pria besar. Apa ini adalah jalan menuju pintu keluar? Kata sang MC kita. Oh no! Dan dia pun langsung tercengoh melihat sang MC di situ. Oh maaf, aku menghalangimu. Oh terima kasih pria besar. Tunggu dulu. Kelihatannya dia tidak mengenaliku ya, Golden Eagle, kau tidak mengenaliku? Kau? Li Kuang, itu kau bukan? Orang yang mengirim ikan asin di pintu masuk. Kau sedang mengirim barang. Kerja bagus kalau begitu. Yang ibumu, jangan bicara dengan yakin seolah-olah kau memang mengenalku, kata orang yang berbesar itu. Bukan Ling Qiang, lalu Ling Zhen. Otomatis melupakan orang yang sudah ada. Kau benar-benar melupakanku, kata pria berbadan gede itu. Tidak bisa dimaafkan, rasakanlah kekuatan dari ototku, yang kukembangkan setelah aku dikalahkan. Rupanya di sini sang langsung marah dan menghajar sang MC. Aku akan membalas dendammu. Tiba-tiba saja tanpa sadar cuman
Gerakan langsung kalah. Apa Zhouku kalah lagi? Jadi kaulah orang yang dipanggil dengan nama Brother Hu itu ya, ha? Kata sang MC. Dan setengah jam kemudian setelah kejadian itu, polisi pun mengepung tempat itu. Apa yang terjadi? Kelihatannya ada pencurian. Nah, tadi Adu mendengar suara tembakan pistol, mereka mungkin saja sedang menyuting film, kata orang-orang di sana. Li Yingfei. Oh, Yingfei, apa kau baik-baik saja? Kata si Eo cantik itu yang menyemaskan pacarnya ini. Hah? Si Eo Su, kenapa kalian malah datang ke tempat sini? Apa ada yang melaporkanmu? Hah? Tunggu, eksekutif Su, CEO Su, biar aku yang menjelaskannya. Si kurang ajar ini, hari pertamamu bekerja, beraninya kau pergi ke KTV. Apa kau tahu ada yang mencuri barang-barang di gudang saat kau pergi bersenang-senang, kata Direktur Zhao. Apa orang masuk ke gudang, ha? Ya semua itu karena ulahmu bodoh, ha? Kami menerima laporan dari Dong Chung Hai, beberapa barang menghilang dari gedung. Kau juga tidak ada di tempat kejadian, jadi pasti kaulah dalangnya, kata pria botak itu. Kakak Yingfei tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Li Yingfei, apa kau katakan paman botak itu, ketua Zhao itu adalah benar, kata CEO cantik itu. Aku sudah memanggil polisi, siap-siaplah untuk dipenjara, kata sang botak. Dan nampaknya sang MC hanya tersenyum manis saja. Polisi, apakah Anda Zhao Qingseng? Oh ya, petugas, dia pelakunya, kata Pak Botak itu. Borgol dia, kata petugas Ling. Bu, ternyata yang diborgol malah Bapak Botak ini, kata Inspektur Zheng kepada petugas. Oh, dan nampaknya di sini Pak Zhao si gundul tercengoh dengan apa yang terjadi. Apa-apaan ini? Petugas, Anda menangkap orang yang salah. Akulah orang yang membuat laporan. Bukan, tapi kaulah orang yang akan ditangkap, kata petugas Lien. Zhao Keng, aku sudah mengirim orang untuk mencari barang di gudangmu. Itu uangnya akan kukirim ke akun biasa. Kami mendapatkan rekaman dari orang tidak dikenal dan kami juga telah mendapatkan akun banknya, kata disanya. Inspektur Lin pun sudah mengantongi buktinya, berhenti mengoceh dan bawa dia pergi. Tunggu dulu, pasti ada sebuah kesalahpahaman, kata ketua Zhao di sini. Aneh, semua ini kebetulan ini tidak masuk akal, kata Inspektur Lin di sini. Mungkinkah ini adalah bagian dari rencana Li Yingfei? Rupanya petugas Lin pun langsung kaget. Rupanya siluet itu adalah yang menyelamatkanku, pahlawan misterius. Tidak mungkin, bagaimana bisa itu dia, katanya. Li Yingfei, terima kasih atas bantuanmu. Parasit di perusahaan sudah berkurang, kata CEO cantik itu. CEO Su, terlebih lagi kau pergi ke KTV bukan untuk berbuat bodoh, tapi malah mengumpulkan bukti. Ada sebuah jabatan yang kosong di bagian admin departemen. Apa kau tertarik? Wow, bagian admin yang penuh gadis cantik. Aku datang, kata sang MC yang suka dengan gadis-gadis. Anjir. Baiklah, karena eksklusif CEO Su ini sudah mengundangku secara langsung, kata sang MC. Kakak Yingfei. Di sini pun Xiaomei pun langsung memanggil sang MC. Oh, Xiaomei dan Xiu. Kakak Yingfei, apakah Anda baik-baik saja? Kata sambil memanggil sang MC. Wow, kakak Yingfei, aku takut. Lumang langsung di sini. Kakak Yingfei, terima kasih karena sudah membayarkan hutangku. Ayah memintaku untuk berterima kasih padamu. Kelihatannya dia tidak mengatakan pada putrinya bahwa aku telah mengajar orang-orang itu. MC di dalam hatinya, baiklah gadis-gadis, jangan takut, sekarang semuanya sudah aman. Kakak Yingfei, aku tidak punya uang untuk diberikan kepadamu. Oh, apa maksudmu? Akan kugunakan tubuhku untuk membayarmu. Anjrot. Kata-kata itu membuat CEO dan Inspektur Lin langsung tercengoh dengan kata-katanya. Pelayanan keenak-enakan akan kuberikan sepenuhnya dengan hatiku, kata wanita itu kepada sang MC. Kata-kata yang ditulis dengan mengerikan ini, sial, Ying tidak akan salah paham kan? Aku telah bertindak sebagai pacarnya belum lama ini. Dan kenapa dia memberikannya sepenuhnya pada sang Ying Li? Dikata direktur cantik itu, dia sangat pintar, seharusnya dia tidak cemburu. Ying Yi, biar ku jelaskan dulu. Salah paham.
Di mana letak kesalahpahamannya? Dia benar-benar salah paham, kata sang MC dalam hatinya. Anjir, kupikir dipromosikan sekarang mungkin agak sulit, tapi Yingyi adalah presiden yang bijak. Dia seharusnya tidak picik seperti itu. Presiden Su, aku jelaskan padamu besok saat di kantor. Kantor? Kenapa? Kau itu termasuk dalam departemen logistik Ling Yingfei. Bagaimana bisa kau jadi sepicik itu, kata sang MC di dalam hatinya. Lain kali awasi Ling Yingfei dengan lebih baik di hati. Baik, tunggu Presiden Su. Kau sudah salah paham dengan situasi ini. Ternyata di sini kami malah menambah-nambahi. Kakak Yingfei. Hah? Ini, ku berikan popokku. Ini? Kakak Yingfei, terima kasih banyak untuk ini. Popok ini dalam adalah hadiah untukmu. Aku baru saja melepasnya untukmu. Rupanya di sini Xiaomei kebiasaan buruknya langsung kelihatan. Berhentilah bicara. Situasi ini sudah sangat buruk, kata sang MC di dalam hatinya. Nampaknya dua wanita ini pengen menonjok sang MC. Situasi saat ini sedang dalam bahaya. Aku seperti Avenger movie di dalam sebuah film. Anjir, rupanya sang MC menjadi gawat. Aduh, tidak, itu bukan seperti itu. Kakak Yingfei, ada apa? Apa itu belum cukup? Tidak masalah kalau begitu. Berhentilah bicara, kata Kakak Yingfei. Kalau belum cukup popoknya, aku membawa satu tas celana penuh yang beraroma asli. Kau dapat memiliki semuanya, kata gadis lugu itu. Li Yingfei, dasar kau ini sesat. Kau benar-benar mempunyai fetish untuk celana dalam gadis muda, kata petugas Lin. Tunggu, biar aku jelaskan, kata sang MC di sini. Kakak Yingfei, apa kau tidak menyukai mereka? Itu aneh. Anak-anak di kelasku semuanya berjuang untuk mendapatkan ini, kata sang MC di sini. Hanya terdiam dan 1000 bahasa. Benar, bicara, aku akan mendengarkan penjelasanmu. Bagaimana bisa orang sepertinya menjadi pria misterius itu, kata Aslin. Apakah aku benar-benar salah paham? Akan ku dengarkan penjelasannya. Kakak, baiklah, itu karena sejak awal umat manusia diciptakan kita sudah memiliki hasrat duniawi. Untuk mencapai itu kita bahkan akan membunuh mereka yang dari spesies kita sendiri. Yang terlebih sampai rasa pertama muncul dalam celana jerami bersegitiga sejak saat itu. Mulai pembakaran perburuan kelompok membangun negara, segitiga suci itu menghubungkan kita semua. Tapi kenapa harus begitu ya? Dan kenapa harus segitiga? Lihatlah jumlah pahlawan yang mengenakan celana dalam segitiga melindungi keadilan di dunia ini. Seperti Superman, Batman di sana. Karena segitiga adalah konfigurasi paling stabil di alam semesta. Buktinya, menurut beberapa teori, segitiga adalah hadiah untuk manusia dari alien. Orang-orang menerima hadiah itu membangun piramida terbesar di dunia, dan lebih dari itu, mereka memalsukan salah satu peradaban terhebat dalam sejarah dunia di Mesir. Sejak kelahiran umat manusia, kita telah menghormati segitiga yang berbeda. Segitiga sudah sangat tertanam pada gen kita, kata sang MC yang menjelaskan berapi-api. Aku tidak melakukan apapun yang ilegal, tapi kalian terus saja mengomel. Jika kita suka celana dalam segitiga, memangnya apa yang salah dengan itu, kata sang MC. Rupanya dua gadis itu langsung tercengoh dengan penjelasan sang MC kita. Dasar cabul, tidak ada kesalahpahaman. Disampingkan itu, bukankah kalian juga menggunakannya? Hahaha, kata sang MC langsung kabur. Sial kau Yingfei, kau memang cabul, jangan lari. Mau dihajar sama petugas Lin. Wow, akhirnya aku bisa kabur dari wanita bermasalah itu, kata MC di sini. Dari apa terlihat, ku pikir sudah tidak ada harapan untuk bisa lakukannya. Siapa di sana? Keluarlah. Kau, rupanya pendengaran yang tajam, kau memanglah Golden Eagle. Oh, itu kau. Maaf, siapa namamu? Bagaimana kau bisa mengetahui itu aku? Kata sang MC di sini. Aku Red Fox. Di sini ada sebuah kamera yang terletak di seragam tempur. Terima kasih karena sudah menolong kami tadi. Di masa lalu, Kipkin pernah berkolaborasi denganmu. Sebelumnya kelihatannya kau sudah melupakannya. Dia memang pelupa seperti yang dirumorkan
orang. Tapi aku sudah meninggalkan Kipin. Aku akan membantumu menjaga rahasia, jangan cemas, kata Red Fox. Terima kasih, bagaimana lukamu, kata sang MC. Baik-baik saja, ceritanya berbeda untuk Kapten Go. Terima kasih atas bantuanmu, kami berhutang budi padamu, kata Red Fox juga. Oh, sama-sama, aku sudah pensiun dari militer. Aku tidak peduli lagi dengan mereka. Kau harap mereka tidak memprovokasiku, aku hanya ingin hidup tenang, kata sang MC di sini memastikannya. Kau dengar geng European Green Palm sedang mencarimu, berhati-hatilah, kata sang wanita memperingatkan kepada sang MC. Mereka bahkan mencoba untuk memasukkan obat ilegal ke pasar Huasia ini. Bukankah hubungan di sini sangat ketat ketika obat-obatan datang? Mereka bermain-main dengan kematian rupanya. Di pelabuhan perdagangan, Master Xiangzi, semua obat-obat sudah dipindahkan ke dalam kapal, kata orang di sana. Master Xiangzi, silahkan naik. Karena kau sudah melakukan tugasmu dengan sangat bertanggung jawab, aku hanya akan memberikan Zhao Hu sebuah peringatan, kata Master di sini. Di dunia bawah tanah terdapat sebuah peraturan, jangan pernah berurusan dengan obat-obatan di Huasia, karena di sini obat-obatan sangatlah dilarang. Apa? Apa? Cepat beritahu Brother Hu. Oh, bos, kita punya masalah. Divisi anti narkoba Huasia datang kemari. Obat-obatan kita yang ada di gudang sudah dikepung. Dia tidak bisa dihubungi. Apa yang kau lakukan di sini? Mari untuk menemui Golden Eagle ya. Victor sudah membereskannya untukku. Dia tidak selama itu. Kabar terbaru mengatakan bahwa Victor telah kalah, kata orang yang diur oleh sang orang manhwa ini. Dia pernah menjadi saudaraku soalnya.